Di sudut terminal timur yang kumuh dan berdebu, nama Jarwo kuat terdengar seperti mantra yang membuat pedagang dan penumpang ciut nyali. Badannya tinggi besar, dengan rahang kokoh dan tatapan yang menakutkan. Jarwo bukan hanya preman biasa, ia adalah pemimpin geng yang menguasai terminal dan pasar sekitar. Setiap hari, bersama anak buahnya, Ucok si Tato, Deden si Codet, dan Bule si Bisu, mereka memalak pedagang dengan alasan uang keamanan. Siapa yang menolak, kursi lapaknya pasti terbang, bahkan bisa-bisa masuk rumah sakit. Namun, bagi Jarwo, kekuasaan di terminal timur saja belum cukup. Ia mulai melirik pasar lama, wilayah yang selama ini dianggap bersih dari premanisme. Bagi Jarwo, itu adalah ladang emas yang belum digarap. Pasar itu terlalu damai, terlalu suci, bikin gue muak, katanya sambil membakar rokok di warung remang-remang. Anak buahnya tertawa, mendukung penuh rencana untuk memperluas wilayah dan menaklukkan pasar lama. Hari pertama eksekusi dimulai. Jarwo dan gengnya melenggang masuk ke pasar lama seperti raja datang ke negeri asing. Langkah kaki mereka membuat para pedagang diam. Sorot mata Ucok yang penuh tato membuat seorang penjual sayur hampir menjatuhkan timbangan. Mereka langsung bekerja, menagih uang keamanan dari satu kios ke kios lainnya. Beberapa pedagang yang tak berani melawan langsung menyelipkan uang pecahan 50.000 dengan tangan gemetar. Semuanya berlangsung lancar, hingga mereka sampai di sebuah warung kopi tua di pojok pasar. Warung itu kecil, tapi ramai. Bangkunya dari kayu kusam, dan aroma kopinya tajam, menusuk hidung. Di balik meja, seorang pria tua berdiri tegap, mengenakan kaos polos dan celana lusuh. Wajahnya tenang, namun tatapannya tajam, seperti mata elang. Dialah Pak Bram. Saat Ucok melangkah masuk, pria itu hanya menoleh sebentar lalu kembali menyeduh kopi. Tak ada rasa takut, tak ada rasa gelisah. "Woi, Pak Tua," bentak Deden. "Warung rame begini, masa gak nyetor uang keamanan?" Pak Bram menaruh cangkir pelan-pelan di meja. Suasana jadi senyap. Beberapa pelanggan langsung berdiri dan kabur. Hanya suara kipas tua yang berderit dan bisikan angin pasar yang terdengar. Pak Bram menatap mereka, datar. "Saya tidak pernah bayar untuk ketenangan. Kalian bukan pemberi aman, tapi pembawa masalah." Ucok mendekat dan menghantam meja dengan tinjunya. Mulut lo bau kopi, tapi sombong. Namun sebelum sempat melempar ancaman lebih lanjut, seorang pedagang tua berlari dari seberang sambil berteriak, "Jangan, wow. Jangan ganggu Pak Bram, dia beda." Tapi peringatan itu hanya ditertawakan oleh Jarwo yang baru masuk ke dalam warung. "Lihat aja nanti, orang kayak gini perlu diajarin rasa takut." Jarwo menatap Pak Bram dalam-dalam, mencoba membaca siapa sebenarnya pria tua ini. Tapi yang ia lihat hanyalah sorot mata yang tak asing, mata yang pernah ia lihat dari seorang komandan saat dulu di penjara. Tegas, tenang, mematikan, namun gengsi dan harga dirinya sebagai raja terminal mencegahnya mundur. "Besok gue datang lagi, lo pikirin baik-baik, kalau gak nyetor, meja ini bisa jadi abu." Ia menepuk meja, lalu meninggalkan warung dengan langkah congkak. Setelah geng itu pergi, suasana pasar kembali normal, meski dengan napas tertahan. Beberapa pedagang hanya bisa saling pandang dengan wajah khawatir. Tapi Pak Bram tetap seperti biasa, mengisi cangkir-cangkir dengan tenang, seolah yang baru saja terjadi hanyalah angin lalu. Di dadanya, luka-luka masa lalu yang lama tertidur mulai bergetar. Dan di udara, ada aroma bahaya yang mulai mengendap, seperti kopi yang baru diseduh, panas dan menunggu untuk ditelan. Malam itu pasar lama lebih sepi dari biasanya. Lampu-lampu temaram bergoyang pelan ditiup angin malam, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di sepanjang lorong kios. Di dalam warung, kopinya yang kini mulai ditinggal pelanggan karena ketakutan, Pak Bram duduk sendirian. Di hadapannya, secangkir kopi yang sudah dingin dan sebuah foto tua, foto hitam putih dari masa lalu. Di dalam foto itu, Bram berdiri bersama 3 orang berseragam. Tatapan mereka dingin, penuh luka dan kehormatan. Itu masa lalunya yang telah lama ia kubur, masa ketika ia bukan hanya sekadar tukang kopi. Pak Bram menarik napas panjang. Suara denting sendok bertemu cangkir seperti mengetuk-ngetuk pikirannya. Ia ingat betul, tatapan Jarwo tadi bukan tatapan anak jalanan biasa. Itu tatapan orang yang pernah mencicipi kerasnya hidup di tempat yang sama seperti dirinya, penjara militer. Ia tahu betul siapa Jarwo. Namanya dulu Jawaranta,
narapidana brutal yang dijebloskan karena pembantaian di perbatasan. Bram sempat menginterogasinya, bahkan nyaris membunuhnya karena membangkang. Tapi waktu berubah, dan siapa sangka, kini Sang Algojo justru muncul sebagai preman di pasar yang selama ini ia jaga dengan diam. Keesokan paginya, para pedagang berkumpul diam-diam di belakang kios sayur milik Bu Suminah. Wajah-wajah cemas mengisi ruang sempit itu. Mereka takut, bingung, tapi juga penasaran, siapa sebenarnya Pak Bram. Aku pernah lihat dia banting orang di parkiran waktu malam. Gak pakai tenaga banyak, orang itu langsung diam kayak mayat, bisik seorang pemuda penjaga toko sembako. Dulu dia tentara, tapi ada kabar dia menghilang karena sesuatu yang besar, katanya dia membunuh atasannya sendiri, sahut yang lain. Suasana makin panas oleh spekulasi dan ketakutan. Sementara itu, Jarwo merancang serangan balasan. Di sebuah gudang kosong dekat terminal, ia mengatur strategi bersama anak buahnya. "Gue udah cari tahu," katanya sambil mengepalkan tangan. "Namanya Bram Santosa, dulu instruktur tempur, tapi sekarang dia cuma tukang kopi. Kita sikat dia rame-rame, abis perkara." Ucok dan Deden mengangguk, tapi bule si bisu hanya memandangi Jarwo lama. Ia tak pernah bicara, tapi dari sorot matanya, ada ragu yang muncul. Ia tahu, orang seperti Pak Bram tak akan mudah dijatuhkan. Malam itu, hujan turun deras. Pasar lama terlihat seperti labirin basah yang diterangi lampu-lampu kuning. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika langkah-langkah kasar terdengar dari arah barat pasar. Jarwo dan gengnya datang dengan linggis dan pentungan. Mereka tak bicara, mereka tak tertawa seperti biasa. Mereka datang dengan satu tujuan, menghancurkan warung kopi Pak Bram. Tapi warung itu kosong, bangkunya terbalik, dan cangkir-cangkir berceceran. Seolah ada yang sudah tahu kedatangan mereka. Tiba-tiba, dari balik tirai hujan, terdengar suara sepatu menghentak pelan. Pak Bram muncul, mengenakan jaket hitam lusuh dan topi tua yang menutupi sebagian wajahnya. Di tangannya, bukan cangkir kopi, melainkan seutas tali nilon dan besi panjang berlapis kain. "Kalian pikir ini pasar bisa kalian kuasai begitu saja?" Suaranya tenang, tapi tajam seperti bilah silet. "Kalian lupa, aku tidak pernah pensiun dari medan perang. Aku hanya istirahat sebentar." Jarwo mencibir, lalu mengayunkan linggis. Tapi sebelum sempat mengenai sasaran, tangan Bram sudah lebih dulu bergerak. Dalam sekejap, Jarwo terjatuh dengan bahu terkilir. Ucok mencoba menyerang, tapi kakinya disapu dengan keras hingga jatuh menghantam peti kayu. Deden mengayunkan pentungan, namun terhenti di udara, ditangkap oleh tangan Bram yang kini seperti besi hidup. Satu persatu, mereka roboh. Satu persatu, mereka mengerang. Pasar lama menjadi saksi pertarungan yang bukan sekadar adu fisik, tapi pertarungan antara masa lalu dan masa kini, antara dendam lama dan keadilan yang terlupakan. Setelah semua terbaring lemas, Pak Bram menatap langit yang masih diguyur hujan. "Aku sudah memperingatkanmu, Jarwo. Dunia ini terlalu kecil untuk dua. Bayangan gelap dari masa lalu," katanya pelan. Ia membalik badan dan berjalan pergi, meninggalkan mereka terkapar. Di kejauhan, para pedagang mulai keluar dari persembunyian. Mereka melihat pahlawan lama yang bangkit, bukan dengan senjata, tapi dengan ketegasan dan kenangan yang tak bisa dibeli. Dan malam itu, pasar lama tahu, tukang kopi mereka bukan orang biasa. Pagi menjelang dengan langit kelabu, meninggalkan jejak hujan semalam yang masih membasahi lantai pasar. Bekas-bekas pertempuran di warung kopi Pak Bram masih terlihat jelas, kayu patah, kursi pecah, dan noda darah yang belum mengering. Tapi lebih dari itu, ada perubahan yang dirasakan semua orang. Para pedagang kini melihat Pak Bram bukan sekadar penjajah kopi tua, tapi seperti benteng terakhir yang selama ini menjaga mereka dalam diam. Beberapa dari mereka bahkan datang pagi-pagi untuk membantu membersihkan warungnya. "Maafkan kami, Pak Bram, kami tidak tahu siapa Bapak sebenarnya," ucap Bu Suminah sambil menyeka meja yang patah. Pak Bram hanya tersenyum kecil. "Saya hanya ingin hidup tenang," jawabnya pelan. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ketenangan itu sudah berakhir sejak semalam. Perbuatannya pada Jarwo dan anak buahnya pasti akan berbuntut panjang. Orang seperti Jarwo takkan tinggal diam. Luka di tubuh mereka hanya permulaan dari sesuatu yang lebih gelap. Bram menatap cermin tua di pojok warung. Wajahnya masih sama, tapi sorot matanya mulai kembali pada sorot seorang pejuang, bukan lagi penjual kopi.
Di sisi lain, Jarwo terbaring di lantai gudang, tubuhnya dibalut perban seadanya. Deden dan Ucok duduk di sampingnya dengan wajah muram. Dia bukan orang biasa, "Wo, kita butuh bantuan," gumam Deden sambil memegangi tulang rusuknya yang memar. Jarwo mengepalkan tinjunya. "Gue gak terima. Malam ini, kita panggil si Togar, bekas algojo dari Cipinang. Dia yang bisa bikin Bram tunduk." Nama Togar membuat Ucok dan Deden saling pandang. Pria itu dikenal sebagai pembunuh bayaran kelas berat, buas, tak punya nurani. Kalau Togar ikut turun tangan, pasar lama bisa berubah jadi medan perang sungguhan. Malam harinya, sebuah mobil hitam berhenti di ujung terminal. Dari dalamnya keluar sosok tinggi besar dengan mata sipit dan rahang kokoh Togar. Ia berjalan pelan, seperti macan lapar yang mengendus mangsanya. Jarwo menyambutnya dengan senyum dingin. "Bram itu musuh lama. Dulu dia bikin gue merangkak di sel, bikin malu di depan semua napi. Sekarang giliran gue bayar lunas." Togar hanya menjawab dengan anggukan kecil. Ia tak butuh banyak kata. Ia hanya perlu nama dan lokasi. Sisanya biar tangan kasarnya yang bicara. Sementara itu, Bram merasakan sesuatu yang tak beres. Saat hendak menutup warungnya, ia melihat sepucuk amplop di bawah pintu, tanpa nama pengirim. Isinya hanyalah selembar foto tua, dirinya bersama 3 tentara, dan satu wajah disilang dengan tinta merah. Itu wajah seorang pria yang dulu hilang di medan operasi, tak pernah ditemukan jasadnya. Hanya satu orang yang tahu siapa dia, Togar. Bram terdiam. Dada tuanya mulai berdebar, bukan karena takut, tapi karena luka lama yang dipaksa menganga kembali. "Ternyata kau masih hidup." Dalam heningnya malam, Bram mengambil sesuatu dari bawah lantai warung. Sebuah peti kayu berdebu ia buka perlahan. Di dalamnya, senjata militer tua, surat penghargaan dari negara, dan sebuah baju loreng yang penuh bercak darah. Ia menatap barang-barang itu, lalu menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak pernah mencari masalah, tapi jika kalian membawa masa lalu ke depan pintu rumahku, maka aku akan tuntaskan semuanya." Ia mengganti pakaiannya dengan baju hitam polos dan menyelipkan pisau tempurnya di pinggang. Kopi ditutup malam itu, bukan karena tutup jam operasional, tapi karena perang akan dimulai lagi. Malam pun larut, dan di pasar lama, waktu seakan berhenti berdetak. Langkah Togar dan beberapa anak buah Jarwo sudah mengintai dari kejauhan. Tapi Bram, mantan bayangan gelap negara, sudah siap. Bukan untuk menang, tapi untuk membalas segala yang belum selesai dari masa lalu. Sebab bagi seorang prajurit, damai hanya bisa datang, jika semua dendam dikubur bersama darah terakhir. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus tajam seperti membawa firasat buruk yang menyusup ke setiap sudut pasar lama. Para pedagang memilih menutup kios lebih awal. Mereka tak tahu pasti apa yang akan terjadi, tapi bisikan tentang sosok bernama Togar mulai menyebar seperti wabah. Katanya, Togar adalah bayangan yang dulu dikira mati dalam operasi militer hitam. Dulu ia tentara, tapi haus darah membuatnya dikeluarkan tanpa jejak. Kini, ia kembali bukan untuk negara, tapi untuk dendam. Togar berjalan perlahan di lorong pasar, sepatu bootnya menginjak genangan air dengan suara seperti langkah kematian. Di tangannya tergenggam rantai baja yang sudah berkarat, bekas dari medan penyiksaan masa lalu. Wajahnya tak banyak berubah, tapi matanya, tajam dan gelap seperti lubang neraka. Jarwo mengikutinya dari belakang, bersama Ucok dan Deden yang masih pincang. Dia di ujung pasar, di warungnya, bisik Jarwo. Togar tak menjawab, ia hanya berhenti sejenak, mengendus udara malam, lalu melangkah lebih cepat. Sementara itu, Pak Bram duduk bersila di dalam warung yang gelap. Hanya lampu minyak kecil yang menyala, memberi cahaya kekuningan di wajah tuanya. Ia menghadap arah pintu, di depan cangkir kosong dan pisau tempur di pangkuannya. Dalam diam, ia berzikir, menyebut nama-nama yang pernah ia bunuh dalam tugas. Suara-suara masa lalu kembali berbisik, anak kecil yang tertembak nyasar, sahabat yang mati dalam pelukannya, dan Togar, yang ia kira sudah dikubur oleh waktu. Tapi malam ini, sejarah kembali menagih hutangnya. Langkah-langkah berat terdengar dari luar. Togar berhenti tepat di depan warung. Ia tak membuka pintu, hanya mengangkat rantainya dan menghantamkan keras ke dinding kayu hingga retak. "Keluar, Bram, sudah waktunya kau bayar lunas semuanya," teriaknya dengan suara seperti geraman binatang. Bram membuka mata, ia berdiri perlahan, mengambil cangkir kopi yang sudah dingin,
lalu menyesapnya tenang. "Kau masih suka muncul tanpa salam, Tok," ucapnya datar, lalu membuka pintu dengan tangan kirinya, membiarkan cahaya lampu menyorot wajah Togar. Togar langsung mengayunkan rantainya, tapi Bram menghindar dengan cekatan. Gerakannya masih seperti dulu, tajam, terukur, tanpa ampun. Ia menangkap rantai itu di udara, lalu menariknya kuat hingga Togar terpental menghantam tiang kayu. Tapi Togar bangkit seketika, seperti hewan liar yang tak bisa ditundukkan. Pertarungan pun meledak, pukulan dan tendangan bertukar cepat, menggetarkan dinding warung. Jarwo dan anak buahnya hanya bisa menonton, tak berani ikut campur. Pertarungan dua bayangan gelap ini bukan untuk sembarang orang. Dalam satu momen kritis, Togar berhasil menjepit Bram ke dinding, menghantamkan kepalanya berulang kali. Tapi Bram, meski berdarah dan limbung, masih bisa membalas. Ia menyikut rusuk Togar, lalu menyarungkan pisau tempurnya ke paha lawan. Jeritan keras memenuhi udara, dan Togar jatuh bersimbah darah. Namun, Bram tak menyudahi. Ia berdiri, gemetar tapi tegas, menatap musuh lamanya dengan mata yang basah. "Aku tak pernah ingin membunuhmu dulu, Tok. Tapi kau yang memilih jalan ini." Ia menunduk sejenak, lalu berbalik dan berjalan masuk ke dalam warung. Jarwo melangkah maju, hendak menyerang dari belakang. Tapi sebelum sempat mengayunkan linggis, suara keras menggelegar, "Jangan!" Itu suara Togar, dengan nafas yang tersengal, darah masih mengalir dari kakinya. Dia bukan orang yang bisa kau kalahkan dengan pentungan, dia bukan manusia biasa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Jarwo merasa takut. Bukan karena kekerasan, tapi karena satu kenyataan pahit, mereka telah membangunkan monster yang sudah lama tertidur. Udara pagi di pasar lama tidak lagi sama. Warung kopi Pak Bram yang semula menjadi tempat canda tawa dan keluhan para pedagang, kini dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Bekas pertarungan semalam tak bisa disembunyikan, papan warung retak, noda darah di lantai, dan bau logam yang masih menguar. Tak ada yang berani bertanya, tapi semua tahu, pertarungan antara dua sosok dari masa kelam baru saja terjadi. Dan yang paling mengejutkan, Pak Bram menang. Seorang lelaki tua, yang selama ini dianggap hanya penjajah kopi, ternyata lebih dari itu. Pak Bram sendiri duduk tenang di sudut warung, kepala dibebat kain putih, namun matanya masih tajam. Tak ada senyum, tak ada sapa. Ia seperti kembali menjadi sosok lain, bukan warga pasar, bukan kakek yang suka berbagi rokok, tapi mantan prajurit yang penuh beban luka. Di meja depannya, surat peringatan dari pihak keamanan pasar sudah dibuka. Rupanya, Jarwo melaporkan kejadian semalam, menyudutkan Bram sebagai penyebab kekacauan. Tapi Bram hanya mengangguk. "Kalau mereka datang, biar datang. Aku sudah siap." Di markas kecil Jarwo, suasana pun tak kalah muram. Togar terbaring di ranjang lipat dengan wajah pucat. Luka di pahanya parah, dan mungkin takkan sembuh sempurna. Deden dan Ucok tak berani menatap matanya. Jarwo, dengan wajah geram, menggebrak meja. "Lo malu-maluin gue, Tok. Katanya lo paling sadis." Nyatanya, kakek tua itu bikin lo keok. Tapi Togar hanya tertawa lirih, suara tawanya seperti parau dari jurang kematian. Bram bukan manusia biasa, Dulu, dia disebut bayangan merah oleh lawan-lawannya. Negara pun takut padanya, dan kau malah pikir bisa ngelumpuhin dia dengan bacokan dan gertak. Togar memuntahkan darah, lalu diam. Kata-kata Togar membuat Jarwo terpaku. Baru kali ini, ia merasa seperti bocah kecil di hadapan sesuatu yang lebih besar dari dunia premanisme yang selama ini ia kuasai. Tapi egonya tak bisa menerima kekalahan. "Gue gak peduli siapa dia. Gue punya cara lain. Gue punya koneksi di kepolisian. Kalau dia mantan tentara, kita sikat dari sisi hukum. Biar dia masuk penjara sebagai kriminal." Deden dan Ucok tertawa kecil, tapi tawa itu mengandung ketegangan. Mereka tahu, bermain dengan hukum juga berarti bermain dengan api. Malam harinya, dua petugas berseragam mendatangi warung Bram. Mereka datang dengan surat resmi, meminta Bram ikut untuk dimintai keterangan atas kejadian semalam. Bram tak melawan. Ia menatap kedua petugas itu, lalu bangkit perlahan dan memakai jaket lusuhnya. "Baik, tapi pastikan kalian siap mendengar semua, dari awal." Pedagang yang melihat hanya bisa diam. Tak ada yang berani membela. Bahkan Bu Suminah menutup jendela kiosnya perlahan, tak tahan melihat Bram dibawa pergi. Diam-diam,
beberapa mulai menyesal karena selama ini hanya jadi penonton. Di dalam kantor polisi, Bram duduk di depan penyidik dengan wajah tenang. Ia menceritakan semuanya, tentang ancaman premanisme, tentang bagaimana Jarwo memalak pedagang tiap hari, dan bagaimana ia akhirnya dipaksa kembali pada sisi gelapnya demi melindungi orang-orang kecil. Penyidik yang semula menatap sinis, perlahan berubah ekspresinya. Mereka tahu nama, Bram Kusnadi, mantan anggota pasukan elit yang pernah menghilang dari catatan negara. Lelaki yang dulu dijuluki, bayangan paling berbahaya yang pernah dimiliki republik ini. Namun hukum tetaplah hukum. Bram diminta tinggal sementara untuk pemeriksaan lanjutan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidur di balik jeruji. Tapi bukan sebagai kriminal, melainkan sebagai pahlawan yang dipaksa kembali ke kegelapan oleh kejahatan yang terus menjalar. Sementara di luar, Jarwo tertawa puas. Lihat, akhirnya si kakek itu masuk juga. Besok, warungnya jadi milik gue. Tapi Jarwo tidak tahu, badai yang sebenarnya belum datang. Karena keesokan harinya, sebuah mobil hitam dengan pelat dinas khusus berhenti di depan kantor polisi. Seorang pria berjas resmi turun dengan langkah tegap. Di dadanya, terpampang lambang pasukan elit. Ia menatap papan nama kantor itu, lalu berkata tegas pada ajudannya, "Saya diutus langsung oleh Panglima." Lelaki bernama Bram Kusnadi itu, adalah aset negara. Tidak seorang pun boleh menyentuhnya. Pagi itu kantor polisi mendadak lumpuh. Para petugas yang semula santai kini berdiri kaku ketika mobil hitam berpelat khusus berhenti di halaman. Seorang pria berseragam sipil militer turun dengan langkah mantap. Wajahnya dingin dan tegas. Ia adalah Letkol Eko, perwira tinggi dari markas pasukan elit yang dulu menaungi Bram. Dengan surat tugas langsung dari Panglima, ia memasuki ruangan tanpa perlu mengetuk. "Mana Bram Kusnadi? Bawa saya ke selnya." Sekarang juga, perintahnya lantang. Tak ada yang berani membantah. Sementara itu, di dalam sel, Bram tengah duduk dengan mata tertutup, tenang seperti biasa. Namun saat mendengar derap langkah berat mendekat, matanya terbuka perlahan. Ia tahu siapa yang datang. Letkol Eko berdiri di depan sel, menatapnya dengan campuran kagum dan prihatin. "Bang, kami semua mengira abang sudah tak bisa disentuh dunia ini. Tapi nyatanya, abang masih berdiri, masih bertarung. Dengan cara abang sendiri," ucap Letkol Eko dengan suara berat. Bram mengangguk pelan. "Aku hanya ingin hidup tenang. Tapi dunia tak pernah mengizinkan itu." Tanpa banyak bicara, Letkol Eko menyerahkan surat perintah langsung dari Panglima. Dalam hitungan menit, Bram dibebaskan. Para polisi hanya bisa tertegun saat lelaki tua itu melangkah keluar, dikawal seperti seorang pahlawan. Di luar kantor, wartawan mulai berdatangan setelah kabar ini bocor. Namun Bram hanya berkata singkat, "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin menjaga mereka yang tak bisa menjaga diri." Dan ia pergi begitu saja, naik ke mobil dinas dengan pandangan mata lurus ke depan. Kabar pembebasan Bram menyebar seperti api membakar hutan kering. Pasar lama riuh bukan karena ketakutan, tapi karena harapan. Para pedagang mulai membuka kios dengan semangat baru. Mereka sadar, lelaki tua itu bukan sekadar penjaga warung kopi. Ia simbol perlawanan. Ia adalah benteng terakhir rakyat kecil dari ketamakan preman-preman seperti Jarwo. Sementara itu, Jarwo sendiri terdiam di markasnya, wajahnya pucat seperti mayat. Semua rencana hukumnya hancur dalam sekejap. Dan yang lebih buruk, kini seluruh mata tertuju padanya. Jarwo mencoba bertahan. Ia mengumpulkan sisa-sisa gengnya, memerintahkan mereka untuk tetap memungut uang keamanan, seperti biasa. Tapi sesuatu berubah. Para pedagang kini berani melawan. Beberapa menolak membayar, bahkan melawan balik. "Kami sudah tahu siapa yang membela kami. Kalian bukan Tuhan di sini," teriak salah satu pedagang dengan berani. Ucok dan Deden mulai ketakutan. Mereka merasa tekanan dari segala arah, dari rakyat, dari media, dan dari bayang-bayang Bram yang kini makin besar. Di tempat lain, Bram kembali membuka warung kopinya. Ia menyeduh kopi seperti biasa, menyapa pelanggan dengan senyum tipis. Tapi kini, yang datang bukan hanya tukang sayur dan ojek pasar, melainkan orang-orang yang ingin mendengar ceritanya, ingin mengucapkan terima kasih. Dan Bram hanya menjawab, "Kalau kalian bisa hidup damai dan aman, itu sudah cukup." Ia tahu pertarungan belum usai. Tapi kini, ia tidak sendiri. Ia punya kepercayaan rakyat, dan itu lebih kuat dari senjata apapun.
Namun malam itu, di balik lorong sempit pasar, Jarwo termenung sambil merokok dalam gelisah. Lalu datang seseorang, yang tak ia kenal, berjaket kulit, wajah penuh bekas luka. "Lu Jarwo?" tanyanya. Jarwo mengangguk waspada. "Gue dikirim dari luar kota. Bos besar gak suka lo kalah terus-terusan. Sekarang gue yang ambil alih." Dan di situ Jarwo sadar, badai sebenarnya belum berlalu. Justru baru saja dimulai. Langit mendung menyelimuti pasar lama seolah memberi pertanda buruk. Setelah sekilas kedamaian yang dirasakan warga pasar, kini muncul bayangan baru yang lebih kelam. Sosok pria berjaket kulit yang mengaku utusan, bos besar, mulai bergerak. Namanya dikenal sebagai Bagas, anjing hitam, preman kelas berat dari kawasan pelabuhan yang punya reputasi membungkam siapapun yang menghalangi jalan sindikat. Bagas bukan tipe yang suka banyak bicara. Ia hanya percaya pada satu hukum, kekuatan harus ditanam dengan ketakutan. Jarwo kini bukan lagi raja. Ia jadi anak buah, pelengkap penderita dalam organisasi yang mulai dipenuhi wajah-wajah asing. Bagas mengambil alih semua jalur setoran, memaksa para pedagang menyetor 2 kali lipat dari sebelumnya. Mereka yang menolak langsung dihajar, tanpa basa-basi. Beberapa tukang becak bahkan ditemukan babak belur di sudut pasar dengan tulisan, "Jangan lupa bayar," ditempel di dada. Rasa takut yang sempat menghilang kini kembali merayap seperti kabut hitam yang menyelimuti tanah. Bram memperhatikan semua itu dari balik jendela warungnya. Tangannya yang menggenggam gelas kopi tampak gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Ia tahu, ini bukan pertarungan biasa. Bagas adalah sosok yang dulu pernah jadi incaran pasukan elit, tapi selalu lolos karena dibekking aparat kotor dan organisasi gelap yang luas. "Mereka mengirim pembantai," gumam Bram pelan. Ia tahu tak bisa tinggal diam. Tapi ia juga sadar, ini bukan musuh yang bisa dihadapi dengan tangan kosong. Malam itu, Bram berjalan sendirian menuju sudut pasar yang gelap. Di sebuah kios tertutup, ia mengetuk 3 kali dengan ritme khusus. Pintu terbuka perlahan, dan di dalamnya tampak seorang lelaki berkacamata dengan luka lama di pelipis. "Masih ingat aku," kata Bram. Lelaki itu tersenyum getir. Siapa bisa lupa bayangan merah? Ternyata Bram datang menemui Karyo, mantan rekan timnya semasa dinas, yang kini hidup sebagai penjual onderdil tua. "Aku butuh kau untuk sekali ini saja," ucap Bram. Karyo mengangguk tanpa ragu. "Untukmu, aku siap kembali ke neraka." Sementara itu, Bagas semakin brutal. Ia mengerahkan orang-orangnya mengobrak-abrik kios yang tak mau bayar. Bahkan warung Bu Sumina dilempar molotov, membuat perempuan tua itu menangis meraung di tengah kobaran api. Para warga mulai kehilangan harapan, berbisik, "Mana Pak Bram? Mengapa ia diam?" Mereka tak tahu bahwa lelaki tua itu tengah merancang sesuatu, bukan pembalasan, tapi pembebasan. Bram dan Karyo menyusun rencana. Mereka tahu menyerang secara frontal hanya akan membuat korban. Maka mereka memulai dengan informasi. Karyo membocorkan jadwal dan tempat pertemuan rahasia anak buah Bagas ke beberapa wartawan investigasi. Tak lama, berita tentang preman dari luar kota bikin teror di pasar rakyat muncul di halaman utama media lokal. Sorotan mulai mengarah ke Bagas, dan ini membuat pria itu murka. "Cari siapa yang bocorin ini. Bunuh kalau perlu," bentaknya pada anak buahnya. Namun saat malam turun dan para preman berkumpul di markas kecil mereka untuk mencari biang kebocoran informasi, tiba-tiba listrik padam. Dalam kegelapan, hanya terdengar langkah kaki pelan namun mantap. Satu persatu lampu emergensi menyala, dan di tengah lorong berdiri Bram, mengenakan jaket pasukan lamanya. Di sampingnya, Karyo memegang besi panjang. Mata Bram menatap tajam. "Kalian boleh datang dari kota manapun, tapi malam ini, kalian tidak akan kembali dengan utuh." Suasana markas preman itu mendadak mencekam. Tidak ada yang bergerak, hanya suara napas panik dan langkah perlahan Bram yang bergema di antara tembok lembab. Bagas, anjing hitam, menatap dua pria tua itu dengan rasa tak percaya. Ia tahu nama Bram dari cerita lama di kalangan dunia gelap. Lelaki yang dijuluki Bayangan Merah, karena kehadirannya seperti hantu dan korbannya selalu ditinggalkan dalam luka dan ketakutan. Tapi ia tak pernah mengira, legenda tua itu masih hidup dan berdiri tepat di hadapannya. "Lu pikir lu masih bisa main jadi pahlawan, Pak Tua?" teriak Bagas, mencoba menutupi ketakutannya. Namun suaranya goyah. Bram hanya berjalan terus, tanpa senjata, tanpa rombongan.
Tapi ada aura dingin yang membuat semua anak buah Bagas seolah kehilangan nyali. Kalian menodai tanah ini, menyakiti rakyat kecil. Hari ini, kalian akan ditimbang dengan tangan kosong, seperti yang kalian lakukan pada mereka, ucap Bram lirik, namun tiap katanya terasa seperti palu godam. Tiba-tiba, Karyo bergerak lebih dulu. Satu ayunan besi menghantam lutut seorang preman hingga terdengar bunyi retak yang membuat semua membeku. Serangan balasan pun pecah. Tapi Bram sudah menyiapkan diri. Tubuhnya yang tua ternyata masih menyimpan refleks mematikan. Satu demi satu anak buah Bagas tumbang, dihajar, dikunci, dilumpuhkan tanpa ampun. Karyo bertarung di sisi kanan ruangan, dengan mata menyala seperti dulu di medan tempur. Sementara Bram, meski tubuhnya berkeringat dan nafas berat, tetap berdiri tanpa goyah. Bagas mencoba kabur ke pintu belakang, namun seseorang menendangnya dari balik bayangan. Seorang pemuda dengan wajah penuh amarah, ternyata Johnny, anak pemilik kios yang dulu dihajar anak buah Bagas. Gue gak akan lari terus. Ini untuk bapak gue. Johnny menghujani Bagas dengan pukulan sebelum akhirnya dihentikan oleh Bram. Cukup, nak. Jangan biarkan kebencian merusakmu. Suara Bram menenangkan, namun mengandung perintah. Johnny menunduk, menangis, lalu melepaskan Bagas yang kini tergeletak tak berdaya. Polisi datang tak lama kemudian, setelah menerima laporan dari warga dan wartawan yang sudah siaga. Namun kali ini, mereka tak bisa menutup-nutupi. Video perkelahian sudah menyebar. Wajah Bram, Karyo, dan Bagas menjadi berita utama malam itu. Tapi yang membuat publik geger bukan hanya kekerasan itu, melainkan keberanian warga kecil yang akhirnya melawan tirani. Pahlawan kopi, begitu media menyebut Bram. Dan warung kopinya kini menjadi simbol perlawanan rakyat. Bagas dan anak buahnya ditahan. Tapi lebih dari itu, jaringan gelap yang mengirimnya dari luar kota mulai diselidiki. Aparat bersih mulai turun tangan. Pasar lama kini tak hanya kembali aman, tapi berubah menjadi pusat solidaritas. Semua orang saling menjaga. Tidak ada lagi yang membiarkan ketidakadilan hidup terlalu lama. Dan semua itu karena satu lelaki yang tak ingin dikenal sebagai pahlawan, tapi tak bisa menutup mata terhadap kejahatan. Bram duduk kembali di kursi kecilnya keesokan harinya. Di depannya, cangkir-cangkir kopi mengepul, dan orang-orang datang bukan sekadar untuk minum, tapi untuk belajar diam-diam dari keteguhannya. Seorang bocah kecil bertanya, "Pak Bram, apakah Bapak dulu superhero?" Bram tertawa pelan. "Tidak, nak, aku cuma orang biasa, yang terlalu keras kepala untuk membiarkan kejahatan menang." Pagi itu, pasar lama diselimuti udara yang ganjil. Meski Bagas dan gerombolannya sudah ditangkap, suasana belum sepenuhnya tenang. Bram duduk di bangku kayunya, menatap kosong ke arah kerumunan. Tangan kirinya memegang secangkir kopi, namun tak pernah ia teguk. Dalam benaknya, kenangan lama muncul satu persatu, bayangan perang, wajah-wajah rekan setim yang gugur, hingga misi-misi gelap yang dulu ia jalani dalam diam. Semuanya membakar dadanya, terlebih ketika ia menyadari satu hal, ini belum selesai. Karyo datang sambil membawa koran. Pagi, judul utama mengejutkan mereka, Sindikat Gelap Balas Dendam, ancaman terbuka untuk veteran pasar lama. Di bawahnya, tertera foto Bram yang diambil secara diam-diam. Mereka mulai bergerak, kata Karyo sambil meletakkan koran itu. Bram hanya mengangguk. Ia tahu dunia yang ia lawan bukan sekadar gerombolan preman. Di balik Bagas, ada jejaring lebih dalam, orang-orang yang tak segan menghapus siapa saja yang mengusik bisnis kotornya. Beberapa hari kemudian, warung kopi Bram dirusak oleh orang tak dikenal. Meja-meja dibalik, kaca-kaca dipecahkan. Tapi yang membuat Bram tercekat bukan karena kerusakan itu, melainkan sebuah simbol yang dicoretkan di dinding, gambar tengkorak bersayap, tanda lama dari musuh lamanya di masa operasi rahasia. Bram menggenggam erat kursi kayunya. Mereka datang dari masa lalu, gumamnya. Ini bukan lagi soal pasar, tapi soal sisa luka lama yang kini terbuka kembali. Bram tahu ia tidak bisa melindungi semuanya sendirian. Maka ia datangi satu persatu teman lamanya. Beberapa sudah tiada, beberapa memilih hidup tenang dan menolak ikut lagi. Tapi ada satu yang bersedia kembali, Sinta, mantan agen intelijen yang pernah menyamar bersamanya di misi terakhirnya. Kini ia bekerja sebagai guru SD di pinggiran kota. Kau yakin ingin menyalakan bara ini lagi, Bram? Tanyanya. Bukan aku yang menyalakan. Mereka yang melempar bensin ke bara yang masih ada, jawab Bram dengan mata penuh api.
Sementara itu, sindikat mulai menyebarkan teror diam-diam. Seorang pedagang pasar tiba-tiba hilang. Besoknya, ia ditemukan dalam kondisi pingsan dengan pesan di sakunya, "Jangan ikut campur urusan yang bukan levelmu." Warga kembali dicekam ketakutan. Beberapa kios tutup. Suara pasar kembali redup, seperti jiwa-jiwa di dalamnya perlahan padam. Tapi kali ini, banyak yang mulai berani bicara. Mulai dari mulut ke mulut, "Selama Pak Bram ada, kita gak boleh mundur." Bram tak banyak bicara. Ia sibuk menyusun strategi bersama Karyo dan Sinta. Mereka tahu serangan frontal akan sia-sia. Yang mereka butuhkan adalah informasi, jalur uang, siapa yang mengirim Bagas, dan siapa pemimpinnya. Sinta turun ke jalan, menyamar sebagai pedagang. Karyo mulai menyadap komunikasi dari balik kios onderdilnya. Bram, seperti biasa, tetap menjadi pusat keberanian, menenangkan warga sambil terus mengamati, menganalisis, dan bersiap menghadapi gelombang yang lebih besar. Sebelum matahari terbenam, Bram berdiri di tengah pasar. Ia memanggil warga satu persatu. "Mereka pikir kita akan diam. Tapi kita bukan pasar lemah lagi. Mereka bisa kirim siapapun, tapi kita akan berdiri bersama. Karena ini bukan soal saya, ini soal semua dari kalian." Suara Bram menggema seperti lonceng perang. Warga mulai mengangkat wajah mereka. Ada bara kecil di mata mereka, dan bara itu mulai menyala lagi. Malam itu, langit pasar lama menggantung mendung pekat. Petir sesekali menyambar, seolah alam pun ikut gelisah. Bram duduk di warung kopinya yang kini telah dibersihkan warga bersama-sama. Di hadapannya, peta lama terbentang. Jalur keluar masuk pasar, titik buta CCTV, dan informasi dari penyadapan Karyo sudah lengkap. Sinta, dengan headset kecil di telinga, memantau pergerakan dari gang belakang. Malam ini adalah malam penentuan, mereka tahu sindikat akan datang, dan bukan dengan sembarang orang. Tapi mereka tidak akan lari. Tepat pukul 1 dini hari, deru motor besar terdengar. 3 mobil hitam tanpa plat berhenti di ujung jalan pasar. Belasan pria bertubuh kekar turun, semuanya bersenjata. Di antara mereka, muncullah sosok yang membuat darah Bram mendidih, Doni, kala malam, eks-tentara bayaran yang dulu menjadi rivalnya dalam misi terakhir. Lelaki itu tertawa dingin. "Masih main jadi pahlawan rakyat, Bram. Kau terlalu tua untuk ini." Bram berdiri perlahan. "Dan kau masih bermain di lumpur kotor. Aku tak akan mundur, Doni." Pertarungan pecah tanpa aba-aba. Karyo menghantam 2 pria bersenjata dengan gerakan cepat. Sinta muncul dari balik pintu, menjatuhkan satu lawan dengan teknik kuncian mematikan. Warga yang sebelumnya dilatih Bram berhari-hari, kini ikut bertempur dengan senjata seadanya. Pasar berubah jadi medan perang. Tapi tak seperti biasanya, kini rakyat tak lagi pasrah. Mereka melawan, dan keberanian mereka menular seperti api yang tak terbendung. Doni maju sendiri, menantang Bram 1 lawan 1. Tinju pertama mereka saling mengunci, 2 tenaga masa lalu kembali bertemu. Doni cepat dan brutal, tapi Bram punya ketenangan dan pengalaman. Mereka bertarung di antara tumpukan karung beras dan gerobak buah yang berserakan. "Kau tak bisa menang, Bram. Ini bukan masamu lagi," teriak Doni. Bram menjawab dengan 1 pukulan ke ulu hati. "Selama aku masih berdiri, waktuku belum habis." Pertarungan berlangsung brutal. Darah mengalir di pelipis Bram, tapi ia tidak tumbang. Doni mencoba menusuknya dengan pisau lipat, namun tangan Bram lebih cepat, ia mengunci lengan Doni dan membantingnya ke meja kayu hingga patah. 1 hentakan lutut di dada mengakhiri perlawanan Doni. Lelaki itu tergeletak tak sadarkan diri. Bram berdiri, dadanya naik turun, tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena napasnya yang nyaris habis. Tapi ia masih berdiri. Polisi datang, kali ini benar-benar berpihak. Atas tekanan publik dan bukti dari Sinta, jaringan sindikat itu resmi dibongkar. Penangkapan massal dilakukan malam itu juga. Bram, Karyo, dan Sinta menjadi simbol keberanian baru. Tapi Bram tak mencari sorotan. Ia hanya ingin satu hal, agar tempat kecil bernama Pasar Lama bisa hidup tenang tanpa rasa takut lagi. Beberapa minggu kemudian, warung kopi itu kembali buka. Tidak ada lagi coretan di dinding, tak ada lagi preman yang lewat. Warga ramai berdatangan, bukan hanya untuk kopi, tapi untuk mengenang keberanian. Bram duduk di bangkunya, menatap langit pagi. Seorang anak kecil mendekat dan berkata, "Pak Bram, nanti kalau ada yang jahat datang lagi, Bapak akan lawan lagi."
Bram tersenyum tipis dan menjawab, "Kalau aku tidak bisa, mungkin kamu yang harus berdiri nanti. Tapi ingat, jangan pernah takut untuk benar." Dan disinilah kisah itu ditutup, bukan dengan kemenangan besar, tapi dengan keberanian kecil yang tak pernah padam. Karena keberanian sejati bukan soal otot atau senjata, tapi soal hati yang tak mau tunduk pada kejahatan. Sejak malam pertarungan terakhir itu, pasar lama berubah wajah. Tidak lagi dihantui rasa takut, tidak lagi dibayangi preman dan ancaman sindikat gelap. Namun bagi Bram, ketenangan itu tak sepenuhnya menjadi penawar luka. Tubuhnya memang masih tegap, tapi jiwanya menyimpan banyak perih yang tak bisa dilihat mata. Setiap pagi saat membuka warung, ia akan memandangi kursi kosong di pojok, tempat almarhum temannya dulu biasa duduk. Ia tahu, keberanian punya harga, dan harga itu kadang dibayar dengan kehilangan. Sinta memilih kembali ke kehidupannya sebagai guru, namun setiap akhir pekan ia mampir ke pasar, membawa anak-anak didiknya mengenal arti keberanian yang sejati. Ia ingin generasi baru tumbuh tanpa takut, tanpa warisan dendam, namun tetap siap membela yang benar. "Bukan kekerasan yang kita wariskan, tapi keberanian untuk berdiri," katanya suatu hari, sambil menatap Bram yang sedang meracik kopi. Bram hanya mengangguk, tak banyak bicara. Ia tahu Sinta benar, keberanian sejati bukan soal bertarung, tapi tentang berdiri meski sendiri. Karyo, yang dulu dikenal hanya sebagai tukang onderdil biasa, kini menjadi tokoh kepercayaan warga. Ia memimpin forum keamanan warga pasar, mengatur patroli dan pengamanan malam. Tak ada lagi pungli, tak ada lagi pemalakan. Pedagang kecil bisa berjualan tanpa cemas. "Ini bukan karena kami hebat," katanya dalam sebuah pertemuan, "tapi karena satu orang pernah menolak untuk tunduk. Dan dari satu itu, kita belajar berdiri bersama." Namun musuh lama tak pernah benar-benar hilang. Bram tahu itu. Suatu sore, ia menerima sebuah surat tanpa nama. Isinya hanya satu kalimat, "Perangmu belum selesai, veteran." Tangannya bergetar saat membaca, tapi matanya tetap tenang. Ia tahu, dunia ini selalu punya bayangan gelap yang menunggu lengah. Tapi kali ini, Bram tak merasa sendirian. Ia punya warga yang percaya, sahabat yang siap, dan pasar yang kini tak mudah ditaklukkan. Bram mulai melatih beberapa pemuda pasar. Bukan untuk bertarung, tapi untuk mengasah mental, menghadapi tekanan, memahami strategi, dan menjaga solidaritas. "Kalau kalian bisa berdiri saat disakiti, maka kalian sudah menang separuh jalan," ucapnya dalam sebuah latihan malam. Para pemuda mendengarkan dengan mata menyala. Mereka tak lagi hanya jadi penonton. Mereka adalah generasi yang akan melanjutkan bara keberanian. Di balik semuanya, Bram juga mulai menulis sebuah catatan kecil tentang semua yang terjadi, tentang Bagas, Doni, dan malam panjang di pasar lama. Ia tahu tak semua orang akan membacanya. Tapi ia ingin suatu hari, saat dirinya sudah tiada, ada seseorang yang membaca dan mengerti, bahwa seorang tukang kopi pernah berdiri melawan bayangan gelap dengan tangan kosong, dan hati penuh nyala. Malam itu, Bram duduk di depan warungnya. Hujan rintik-rintik turun membasahi jalan. Tapi tak ada rasa takut. Di seberangnya, beberapa anak muda berjaga, mengobrol pelan, saling percaya. Seseorang datang menghampiri Bram dan berkata, "Pak, kenapa Bapak gak istirahat saja? Biar kami yang jaga." Bram tersenyum. "Selama mata ini masih bisa melihat, aku akan tetap di sini. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku percaya, kalian yang akan kuat setelah aku." Pasar lama telah berubah. Bukan karena tidak ada ancaman lagi, tapi karena ada keberanian yang diwariskan, dari seorang mantan tentara yang memilih menjadi tukang kopi, dan tetap berdiri meski dunia memaksanya untuk tunduk. 3 bulan setelah pertarungan dengan Doni dan sindikat lamanya, suasana pasar lama tetap tenang. Namun ketenangan itu mulai terasa aneh bagi Bram. Nalurinya sebagai mantan tentara membuatnya gelisah tanpa alasan. Setiap langkah kaki asing yang tak dikenalnya, setiap tatapan kosong dari orang baru, semua membuatnya siaga. Malam-malamnya mulai dipenuhi mimpi buruk, tentang misi-misi lama yang gagal, tentang teman-teman yang gugur, dan suara jeritan dari lorong gelap. Ia tahu, sesuatu sedang mendekat. Dan itu bukan sekadar trauma. Sinyal itu datang dari seseorang yang tak ia duga, Pak Sulaiman, tukang becak tua yang biasanya diam. Suatu pagi, dengan napas tersengal, Sulaiman mendatangi warung kopi Bram. Mereka datang lagi, Bram, tapi bukan dari Jakarta. Dari selatan, Banyuwangi,
bisiknya. Bram langsung terdiam. Banyuwangi adalah tempat di mana ia dulu pernah menjalani misi kelam, tempat di mana ia kehilangan 3 orang sahabat karena pengkhianatan dari dalam. Dan kini, nama itu kembali muncul, dibawa oleh seorang becak tua yang nyaris tak pernah bicara. Tak butuh waktu lama, intel yang dulu menjadi kontak Bram saat masih aktif mengabarkan hal serupa. Kelompok bayangan dari selatan, yang disebut Sekar Jagat, mulai merambah wilayah-wilayah pasar tradisional. Mereka bukan preman biasa, mereka menggunakan cara halus, menyusup lewat koperasi dan organisasi pedagang. Sekali menancap, mereka mengendalikan harga, logistik, hingga keamanan. Semuanya tampak legal di permukaan, tapi menyimpan racun di dalam. Bram sadar, musuh kali ini tak akan menyerang dengan parang, tapi dengan senyum dan dokumen. Sinta, yang kini lebih sering membantu dalam forum pendidikan masyarakat, juga mulai melihat kejanggalan. Beberapa guru honorer tiba-tiba diiming-imingi insentif dari yayasan baru, yang beroperasi tak jauh dari pasar. Di balik yayasan itu, Bram menemukan nama seorang yang pernah ia lihat di foto lama, Raden Baskoro, mantan perwira korup yang kabur setelah dihajar habis-habisan oleh timnya dalam misi di Kalimantan. Bram mengepalkan tinju. Ini bukan hanya soal pasar, ini soal pertarungan lama yang belum selesai. Malam itu, Bram kembali membuka laci besi di bawah etalase kopinya. Di sana, ia simpan benda-benda yang tak pernah ia sentuh sejak malam pertempuran melawan Doni, pisau survival, radio komunikasi tua, dan lencana usang pasukan elit tempat ia dulu berdinas. Ia menggenggam lencana itu, matanya menatap nanar. Kalau memang kalian belum selesai denganku, aku pun belum selesai dengan kalian, bisiknya lirih, seolah berbicara pada bayangan masa lalu yang kini muncul kembali. Bram mulai menyusun kembali jaringannya. Ia menghubungi satu persatu kontak lamanya, beberapa masih hidup, sebagian sudah pensiun, dan ada pula yang memilih jadi petani di pelosok. Tapi mendengar nama Sekar Jagat, mereka kembali menegakkan punggung. Ini bukan hanya soal pasar, ini soal menjaga apa yang tersisa dari prinsip-prinsip lama yang dulu mereka perjuangkan. Karyo pun setuju untuk memperketat penjagaan pasar. Kalau mereka datang diam-diam, kita akan sambut diam-diam juga. Tapi jangan harap kita diam kalau sudah mencengkram. Di akhir malam, Bram menatap langit yang mulai memerah. Sisa-sisa fajar mulai menyelinap di balik genteng pasar. Ia tahu, badai yang lebih besar tengah datang. Tapi ia juga tahu, ia bukan lagi sendirian. Ada Sinta yang berani, Karyo yang setia, dan warga yang kini tak mudah dibodohi. Sekar Jagat boleh datang dengan senyum dan pakaian rapi, tapi Bram sudah siap. Ia pernah menghadapi kegelapan yang lebih buruk, dan ia masih berdiri. Pagi itu, pasar yang biasanya riuh seperti biasa tampak normal. Pedagang sayur berteriak menawarkan dagangannya, tukang parkir sibuk mengatur kendaraan, dan pembeli berlalu lalang. Namun di antara keramaian itu, Bram melihatnya, 2 pria berpakaian safari coklat, berdiri terlalu tegak, terlalu kaku untuk ukuran pegawai koperasi. Salah satu dari mereka menyimpan walkie-talkie kecil di balik saku, dan yang satunya memakai sepatu bot militer dengan sol yang nyaris tak berbunyi. Naluri Bram langsung aktif. Mereka bukan orang biasa, mereka adalah bagian dari Sekar Jagat, menyamar sebagai petugas koperasi pasar. Sinta yang sedang membagikan selebaran pendidikan sadar juga akan keanehan itu. Ia segera mendekati Bram dan mengisyaratkan dengan mata. Bram mengangguk pelan, lalu bergegas ke dalam warung kopinya. Dari kamera CCTV yang ia pasang di beberapa sudut pasar, ia melihat mereka bertemu dengan salah satu pengurus koperasi lama yang pernah diperingatkannya, Pak Darno. Terlihat Darno menyerahkan sebuah map merah, lalu menerima amplop tebal. Satu langkah lagi, kontrol pasar akan jatuh ke tangan Sekar Jagat, bukan dengan kekerasan, tapi lewat suap dan manipulasi dokumen. Tak tinggal diam, malam harinya Bram mengadakan pertemuan rahasia di rumah Karyo. Hadir pula beberapa tokoh pasar, pemuda setempat, dan 2 mantan anggota satuan elit yang dulu pernah bersamanya di Papua. Rencana penyusupan pun dibuat. Bram sendiri akan menyamar sebagai calon pedagang baru, sementara yang lain mengatur jebakan untuk menangkap basa operasi ilegal itu. Semua berjalan cepat, hanya punya waktu 2 hari sebelum Sekar Jagat resmi menandatangani MOU dengan koperasi pasar. Hari H tiba. Bram, yang kini mengenakan pakaian kumuh dan topi caping, menyelinap ke salah satu kios yang disewa perusahaan koperasi palsu itu. Ia memasang alat perekam suara di bawah meja dan
Menyimak pembicaraan mereka, Raden Baskoro ternyata akan datang langsung malam itu untuk menandatangani dokumen final. Tak perlu ribut, setelah ini, semua harga akan kita tentukan. Kalau ada yang melawan, tinggal kita singkirkan diam-diam. Yang penting, Bram si kopi itu tidak ikut campur. Suara itu terekam jelas, menyulut bara di dada Bram. Menjelang malam, saat gerimis mulai membasahi atap pasar, Bram dan timnya bersiap. Karyo dan warga pasar yang setia menyamar sebagai penjaga kebersihan, Sinta menjadi petugas keamanan wanita, dan 2 mantan prajurit lainnya bersiaga di pintu belakang. Semua siap menyambut kedatangan Baskoro dan anak buahnya. Ketegangan terasa menyesakkan, seolah-olah udara menjadi lebih berat. Tapi tak satu pun dari mereka mundur. Mobil hitam berpelat palsu akhirnya tiba. Baskoro keluar dengan senyum licik, dikawal 2 pria bertubuh kekar. Namun belum sempat ia masuk ke ruang koperasi, lampu pasar padam seketika, sandi operasi dimulai. Dalam hitungan detik, Karyo menutup pintu utama, sementara 2 mantan tentara itu melumpuhkan pengawal. Bram muncul dari bayangan kios dengan langkah pelan, menghadang langsung di hadapan Baskoro. "Kau pikir aku akan diam melihat ini semua, Raden?" ucap Bram, tenang namun penuh ancaman. Baskoro tertawa kecil, "Masih saja idealis seperti dulu, Bram. Tapi dunia sudah berubah. Ini bukan medan perang." Bram menghela napas, lalu menjawab, "Kau benar. Ini bukan perang, tapi aku tetap tentara. Dan kau masih musuh." Dalam satu gerakan cepat, Bram mengunci tangan Baskoro dan membantingnya ke meja koperasi. Dalam kekacauan itu, alat perekam disiarkan lewat pengeras suara pasar. Suara-suara suap, ancaman, dan rencana jahat terdengar jelas. Warga pasar pun mengerumuni lokasi, menyaksikan semuanya. Ketika listrik kembali menyala, polisi yang sudah dihubungi oleh Sinta datang membawa Baskoro dan anak buahnya. Tak ada perlawanan berarti. Semua bukti sudah cukup. Pasar kembali tenang, tapi hati Bram tak bisa benar-benar damai. Ia tahu, Sekar Jagat mungkin baru satu cabang dari musuh-musuh yang lebih besar. Tapi satu hal ia percaya, selama ia masih berdiri di pasar ini, tak ada satupun kekuatan kotor yang bisa seenaknya menginjak tanah rakyat. Setelah penangkapan Baskoro dan anak buahnya, pasar kembali bergeliat dengan aktivitasnya yang biasa. Namun Bram menyadari bahwa musuh yang satu tertangkap bukan berarti ancaman sudah hilang. Sekar Jagat tidak akan tinggal diam dan membiarkan wilayah kekuasaan mereka dikuasai orang lain tanpa perlawanan. Waktu malam yang sunyi itu menjadi saksi bisu Bram memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu, pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Musuh-musuh lama seperti ular yang mengendap-endap dalam gelap, siap menerkam ketika lengah. Beberapa hari setelah penangkapan, muncul berita tersebar bahwa Sekar Jagat mengerahkan pasukan baru, lebih besar dan lebih brutal, dari Jawa Timur dan Bali. Mereka mulai menguasai titik-titik strategis di pinggiran kota, termasuk terminal dan beberapa pasar tradisional yang dekat dengan wilayah Bram. Ketakutan mulai menyebar, terutama pada para pedagang kecil yang menjadi korban tekanan. Bram tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia segera mengumpulkan Karyo dan Sinta untuk membahas strategi baru. Kali ini mereka harus lebih pintar, karena musuh tak hanya datang dengan senyum, tapi juga dengan kekuatan senjata. Karyo mengusulkan agar mereka membangun aliansi dengan preman lokal yang selama ini dijauhi masyarakat. Walau beresiko, Karyo yakin hanya dengan kekuatan gabungan mereka bisa menghadapi gelombang pasukan Sekar Jagat. Bram terdiam sejenak. Ia tak ingin mengulangi masa lalu yang penuh darah, tapi realita keras memaksa. Mereka butuh kekuatan. Bram akhirnya setuju, asalkan aliansi itu dibatasi hanya untuk pertahanan wilayah dan tidak melibatkan aktivitas kriminal. Sinta mendukung penuh, mengingat peran penting perempuan dalam menguatkan solidaritas. Langkah pertama adalah mengunjungi Jarwo Kuat, yang pernah menjadi rival sekaligus teman sekeluarnya. Jarwo yang kini memimpin geng preman besar di wilayah selatan, menyambut Bram dengan sikap waspada namun penuh hormat. Bram tahu, kepercayaan bukan sesuatu yang mudah didapat dari Jarwo. Dengan jujur Bram menjelaskan situasi pasar dan ancaman Sekar Jagat yang lebih berbahaya. Jarwo hanya tersenyum sinis. "Kau tentara, Bram. Kau tahu cara berperang. Tapi di sini, kita bertarung dengan cara kita. Kalau kau mau bantuan, kau harus ikut aturan kami." Setelah pertemuan panjang, akhirnya tercapai kesepakatan. Jarwo dan gengnya akan membantu melindungi pasar dari serangan fisik dan sabotase. Sebagai gantinya,
Bram dan Sinta bersedia membantu Jarwo mengatur ulang wilayah pengaruhnya agar tidak saling tumpang tindih dengan kepentingan pedagang. Karya pun dikerahkan untuk mengorganisir keamanan bersama antara warga pasar dan geng Jarwo. Suasana menjadi tegang sekaligus penuh harapan. Kekuatan baru ini ibarat tameng yang belum sempurna tapi cukup kuat untuk menahan serangan pertama. Di sisi lain, Bram juga mulai menyiapkan strategi lain yang lebih licik. Ia memanfaatkan jaringan intelijen lamanya untuk menyusup ke dalam barisan Sekar Jagad. Dengan bantuan beberapa anggota yang masih setia, Bram berharap bisa mengetahui rencana mereka secara detail dan melumpuhkan dari dalam sebelum kekuatan mereka bertambah besar. Di balik semua ini, Bram masih menyimpan beban masa lalu yang terus menghantuinya. Ia harus tetap kuat, bukan hanya untuk pasar dan teman-temannya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Malam-malam Bram kini diisi dengan latihan fisik yang lebih keras dan diskusi strategi yang panjang. Di tengah badai yang mulai mengamuk, ia tetap berdiri tegak sebagai pelindung pasar dan penjaga keadilan di dunia yang penuh kebusukan ini. Dengan aliansi baru yang dibentuk dan strategi yang matang, Bram tahu pertarungan besar akan segera tiba. Tapi satu hal yang pasti, selama ia masih bernapas, Sekar Jagad dan bayangan gelapnya tidak akan pernah bisa menguasai tanah ini. Malam di pasar yang biasanya tenang berubah menjadi ladang ketegangan. Bram dan aliansi barunya dengan Jarwo kuat kini diuji dalam pertempuran pertama melawan pasukan Sekar Jagad yang tiba-tiba menyerang dengan kekuatan penuh. Ledakan petasan dan suara benturan senjata tajam memecah keheningan, memaksa warga pasar berhamburan mencari perlindungan. Bram berdiri tegak di tengah keriuhan, mengkoordinasi pasukan gabungan mereka dengan sigap, sementara Jarwo Mengau memberi perintah pada anak buahnya yang ganas dan setia. Namun perlawanan Sekar Jagad jauh lebih brutal dari yang diperkirakan. Mereka menggunakan senjata api dan alat-alat berat untuk melumpuhkan pertahanan pasar, termasuk membakar beberapa kios pedagang yang tidak bersalah. Bram menyaksikan kobaran api yang menghanguskan warung-warung kecil yang sudah puluhan tahun menjadi tumpuan hidup warga. Dada Bram sesak oleh amarah dan rasa bersalah, tapi ia tak punya waktu untuk terpuruk. Ia harus memastikan keselamatan warga dan mengalahkan musuh yang mencoba mencengkeram pasar. Di tengah kekacauan, sebuah pengkhianatan mengoyak aliansi mereka. Salah satu tangan kanan Jarwo, Sugeng, yang selama ini dipercaya ternyata diam-diam memberikan informasi penting kepada Sekar Jagad. Bram yang mendapatkan kabar ini melalui intelijen langsung bergerak cepat. Ia berhadapan dengan Sugeng yang mencoba melarikan diri di tengah baku tembak. Sugeng dengan licik mencoba menghindar, tapi Bram dengan sigap menangkapnya, menghadapkan pengkhianat itu pada geng Jarwo dan warga pasar yang terluka. Jarwo, yang merasa dikhianati, di saat genting, marah besar. Dengan suara bergetar, ia mengancam akan menghukum Sugeng dengan cara yang keras. Sugeng, yang sudah ketakutan, akhirnya mengakui semua perbuatannya dan mengungkap rencana besar Sekar Jagad yang ingin menguasai seluruh wilayah dengan cara kekerasan dan intimidasi. Informasi ini menjadi senjata ampuh bagi Bram dan Jarwo untuk mengantisipasi langkah musuh berikutnya. Meski suasana mencekam, rasa solidaritas dan semangat juang warga mulai bangkit kembali. Dengan pengetahuan baru itu, Bram menginstruksikan timnya untuk menyiapkan jebakan mematikan di titik-titik strategis. Perang tak lagi sekadar benturan fisik, tapi juga perang psikologis dan strategi. Bram sendiri bertekad untuk bertemu langsung dengan pemimpin Sekar Jagad, Raden Baskoro, yang kini berada di balik layar mengatur segala serangan. Bram tahu, pertempuran itu bukan hanya demi pasar, tapi juga harga diri dan masa depan seluruh warga yang mengandalkan pasar sebagai nafkah. Kondisi pasar yang rusak parah membuat Bram dan aliansi mereka tak punya banyak waktu untuk beristirahat. Setiap malam diisi dengan perbaikan dan pengawasan ketat agar serangan susulan bisa dicegah. Sinta dan para perempuan pasar turut-turun tangan membantu dengan mengobati luka dan menyemangati para pejuang. Mereka menjadi nyawa yang menambah kekuatan moral. Bram menyadari, ini bukan lagi tentang dirinya sendiri, tapi tentang kebangkitan sebuah komunitas yang menolak diinjak-injak oleh kekuatan gelap. Ketegangan semakin meningkat ketika suara-suara ancaman mulai terdengar di sudut-sudut pasar. Bram mendengar kabar bahwa Sekar Jagad berencana melakukan serangan besar-besaran pada waktu yang tak terduga, mengincar titik-titik vital yang bisa memutus seluruh jaringan perdagangan. Bram dan Jarwo harus bergerak cepat. Dengan koordinasi sempurna, mereka menyusun strategi bertahan sekaligus menyerang balik untuk menghancurkan rencana musuh sebelum terlambat. Ketika fajar menyingsing,
Bram berdiri di puncak sebuah atap, menatap ke arah pasar yang terluka tapi tidak kalah. Matanya menyala penuh tekad, ia tahu pertempuran masih panjang, dan pengkhianatan bukan satu-satunya ancaman yang mereka hadapi. Namun Bram yakin, selama ada kepercayaan dan solidaritas, tidak ada kekuatan gelap manapun yang bisa meruntuhkan semangat mereka. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai.